Kematian pimpinan tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, menimbulkan konflik baru di dunia internasional. Dan bahkan tidak sedikit yang menganggap ini adalah langkah awal untuk memulai Perang Dunia Ketiga. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Azwan Helmi dalam episode eksklusif. Kita akan bahas satu persatu. Ada paling tidak 10 poin kenapa hal ini perlu kita bicarakan. Yang pertama, soal kematian pimpinan Iran Ayatollah Ali Khamenei. Sebagaimana kita ketahui bahwa pimpinan Iran ini, Ayatollah Ali Khamenei, dianggap semacam raja di pemerintahan Iran. Masyarakatnya menggandrungi kebijaksanaan dan kepemimpinan beliau. Sehingga begitu muncul berita soal wafatnya Ali Khamenei menimbulkan banyak gejolak baik di internal Iran sendiri maupun di dunia internasional tentang adanya World War III atau Perang Dunia Ketiga, teman-teman. Tidak banyak negara-negara yang mau berpihak kepada Iran karena takut intervensi dari elit global. Bahkan Amerika sendiri tidak hari ini saja mengintervensi Iran. Sebelum-sebelumnya, selama 5 dekade kepemimpinan Ali Khamenei, Amerika Serikat terus mengintervensi dan menginvasi pemerintah Iran, baik itu terkait dengan memanfaatkan kepercayaan elit global kepada pemerintahan Amerika Serikat untuk dapat mengintervensi negara Iran. Yang kedua, soal ditutupnya Selat Hormuz setelah kematian Ali Khamenei. Seperti yang kita tahu, teman-teman, bahwa Selat Hormuz ini merupakan jalur perdagangan minyak dunia. Bahkan mengambil peran penting sebagai jalur hilir mudik kapal tanker pengangkut minyak bumi dari Timur Tengah menuju Eropa. Selat ini adalah selat yang terdekat untuk mensuplai minyak itu ke Eropa, teman-teman. Jadi kalau sampai ini ditutup, secara otomatis transporter dari kapal tanker pengangkut minyak bumi akan keliling melintasi Afrika, sehingga timbul biaya operasional yang tinggi. Akibatnya, inflasi akan terjadi. Bahan-bahan pokok akan naik. Dan kita sebagai warga negara akan mendapat dampak dari peristiwa ini. Itu sebabnya teman-teman kenapa kita harus berbicara soal ini. Bahkan 2008 ini pernah terjadi, walaupun dalam bentuk yang sedikit berbeda dengan hari ini. Terjadi penutupan sementara Selat Hormuz dan dampaknya adalah harga minyak dunia meroket pada tahun itu sampai dengan 150 US dollar. Bayangkan, terjadi inflasi di berbagai negara belahan bumi, termasuk Indonesia. Yang ketiga, soal beberapa waktu lalu terjadi negosiasi sebenarnya antara Amerika Serikat dengan Iran terkait dengan senjata nuklir. Tetapi Amerika Serikat tidak dapat memuluskan negosiasi itu karena pimpinan Iran menolak mentah-mentah negosiasi soal nuklir. Pemerintah Amerika Serikat kan kita tahu bahwa setiap negara yang berusaha untuk mengelola senjata nuklirnya, maka mereka akan coba mengintervensi, berusaha menyampaikan ke seluruh dunia bahwa tidak boleh ada senjata nuklir, tetapi Amerika Serikat sendiri melakukan itu. Ini membuktikan bahwa Amerika Serikat ingin negaranya menjadi dikdaya sehingga bisa mengintervensi banyak negara di luar itu. Dan Ali Khamenei sebagai pimpinan tertinggi menolak mentah-mentah. Ini membuktikan bahwa dia memiliki prinsip baik sebagai kepala pemerintahan maupun sebagai kepala negara yang ingin menjaga kedaulatan negerinya. Kemudian, yang keempat, soal propaganda Amerika Serikat, soal bagaimana perdebatan bahwa di Iran itu ada konflik Syiah versus Sunni. Sehingga paradigma global tentang Iran menganggap adanya perbedaan dalam beragama. Kita memandang bahwa Iran sebagai negara tertutup, yang tidak demokratis, tidak liberty, tidak menganut paham kebebasan, baik itu kebebasan berekspresi, berpendapat, dan lain hal, sehingga doktrin ini yang digunakan oleh Amerika Serikat untuk mempengaruhi elit global membenci negara Iran. Padahal kalau kita dalami dari internal negara ini sendiri, negara ini damai sebenarnya. Banyak sekali warga negaranya yang memiliki jiwa patriotik. Bahkan setelah kematian pimpinan tertingginya Ali Khamenei, banyak sekali mereka yang berkabung dan ada juga
yang menganggap bahwa ini sebagai puncak kemerdekaan yang sebenarnya. Seperti yang kita tahu, banyak demonstrasi yang dilakukan setelah kematian Ali Khomeini, warga negara mereka yang berada di luar Iran, yang sedang berdomisili di berbagai negara di Eropa, menganggap ini sebagai puncak kebebasan mereka setelah sepeninggalnya pimpinan tertinggi mereka, Ali Khomeini, yang mereka anggap bahwa mereka selama berabad-abad dipimpin oleh presiden atau dipimpin oleh pemimpin yang otoriter. Menimbulkan perdebatan baru, apakah ini semacam doktrin yang dilakukan oleh Barat, atau memang sebenarnya itu yang terjadi di negaranya. Yang kelima, soal setelah kematian Ali Khomeini ini, ya telah terjadi pengibaran bendera merah di Masjid Damakran, Iran, sebagai simbol balas dendam. Nah, jadi masyarakat Iran itu menganggap bahwa ketika kemudian pemerintahnya mengibarkan bendera merah, itu adalah simbol balas dendam atas kematian pimpinannya. Ini mengingatkan kita tentang isu apakah akan terjadi Perang Dunia III atau tidak. Kalau kita melihat dari intensitas Amerika Serikat ingin menguasai Iran, seolah-olah kita percaya bahwa sebenarnya Perang Dunia Ketiga akan terjadi. Sehingga kita mesti bersiap-siap, teman-teman. Ya, bersiap-siap akan terjadi dampak besar. Dampak besar ini bukan hanya soal bagaimana kita menjadi khawatir sebagai warga negara yang ingin berpergian ya ke luar negeri, tetapi ini juga soal ekonomi dan finansial kita sebagai warga negara akan terdampak akibat adanya Perang Dunia Ketiga. Tetapi kita tidak akan bahas itu dulu, ya. Yang mau kita bahas adalah Iran pasti akan balas dendam terkait dengan wafatnya pimpinan mereka. Apalagi kita tahu kan bahwa mayoritas masyarakat Iran ini tidak begitu suka dengan kebijakan dari pemerintah Amerika Serikat yang terus-terusan mengintervensi pemerintahan Iran. Keenam, setelah munculnya peristiwa kematian pimpinan tertinggi Iran, Kementerian Haji dan Umroh Indonesia ya membuat siaran pers menyatakan bahwa warga negara Indonesia yang mau berangkat haji dan umroh itu sebaiknya ditunda dulu. Kenapa pemerintah membuat keputusan seperti ini? Ini kan memunculkan stigma seolah-olah akan ada sesuatu atau gejolak yang berbahaya atau bahkan ini soal keselamatan warga negara kita. Sehingga kita jadi seperti meyakini bahwa mungkin saja memang akan terjadi Perang Dunia Ketiga itu akibat gejolak yang timbul antara Amerika, Israel versus Iran. Karena kita tahu kan bahwa Iran satu-satunya negara Muslim yang benar-benar mau memerangi Amerika Serikat dan secara terbuka mau membela Palestina atas invasi yang dilakukan oleh Israel. Banyak negara di Timur Tengah yang menganut agama mayoritas Islam, tetapi mereka malah bersekutu dengan Amerika Serikat. Menganggap bahwa Amerika Serikat masih menjadi pahlawan bagi mungkin ekonomi mereka, perdagangan, atau lain-lain hal, termasuk juga soal militer. Tetapi satu-satunya negara yang mungkin dibenci karena menganut sistem Syiah justru paling depan mati-matian untuk menegakkan kebenaran soal kejahatan genosida yang dilakukan di Palestina. Yang ketujuh, soal konflik Amerika Serikat versus Iran ini sebenarnya sudah banyak sekali diteliti oleh jurnal-jurnal, baik itu jurnal nasional maupun jurnal internasional. Sebelumnya penelitian ini beranjak dari soal Amerika Serikat ingin memastikan tidak boleh ada negara di dunia ini yang memiliki fasilitas nuklir. Kekhawatiran mereka tentang Perang Dunia Ketiga jadi seperti terlihat dalam hal ini. Kenapa kok mereka boleh? Kenapa kok negara lain tidak boleh? Kenapa mereka harus? Kenapa negara lain tidak harus? Ini menunjukkan bahwa Amerika Serikat ingin selalu menjadi negara yang superior atas segalanya. Ekonomi, militer, teritorial. Bahkan kita tahu kan bahwa Amerika Serikat salah satu negara yang pangkalan militernya tersebar di berbagai negara. Baik itu Asia, Eropa, Timur Tengah. Untuk apa? Kalaulah kemudian di era ini perang yang dilakukan adalah soal kecanggihan teknologi dan lain hal, kenapa kok Amerika Serikat masih terus-terusan memastikan bahwa pangkalan militernya ada di berbagai negara? Berarti kan mereka memang masih menyiapkan akan terjadinya konflik senjata, akan terjadinya invasi
yang dilakukan oleh Amerika Serikat kepada negara-negara lain, memudahkan mereka untuk masuk melalui celah-celah yang ada, yang mereka buat di berbagai negara itu. Makanya saya bilang pangkalan militer Amerika Serikat itu ada di mana saja. Yang ke-8, soal Bapak Presiden Prabowo Subianto menawarkan diri menjadi mediator konflik Amerika Serikat versus Iran. Bisa apa Presiden Indonesia, negara berkembang, ingin menjadi negosiator atas konflik mereka berdua? Negara superpower Amerika Serikat dengan negara independen Iran. Atau karena misalnya Presiden Prabowo menganggap beliau saat ini sekarang sedang dekat dengan pemerintahan Amerika Serikat. Banyak forum-forum internasional yang ada Presiden Donald Trump-nya di dalam dan ada juga Presiden Prabowo-nya di dalam. Pernahkah tidak kita berpikir bahwa kedekatan mereka itu bukan soal Amerika Serikat respect terhadap Indonesia, tetapi lebih kepada bagaimana Amerika Serikat bisa mendekatkan diri kepada presiden atau pimpinan tertinggi negara Indonesia untuk memantau sumber daya alam di Indonesia yang bisa mereka kelola suatu hari nanti. Seperti yang kita tahu, cadangan nikel di Indonesia itu cukup banyak. Kita masih punya tambang emas, yaitu perusahaan Amerika Serikat Freeport di Papua, dan itu kan mesti mereka jaga kan? Tentu itu akan mereka jaga sebagai pendapatan besar yang bersumber dari negara luar yang masuk uangnya ke negara Amerika Serikat. Jadi kemudian pemerintahan Presiden Prabowo jangan begitu pede menganggap bahwa ketika beliau sering satu forum dengan Presiden Donald Trump, menganggap bahwa beliau bisa juga sebagai mediator negara-negara konflik. Toh juga konflik di negara sendiri juga belum dapat diselesaikan. Konflik di Papua, ya, dan konflik-konflik lain hal yang belum dapat diselesaikan. Dan bahkan setelah kejadian ini, ya, kejadian kematian pimpinan tertinggi Iran, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadakan sidang mendadak, membahas soal invasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat yang menimbulkan kematian terhadap pimpinan Iran, Ali Khamenei. Tetapi kita tidak begitu percaya sih sebenarnya dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa ini. Kalaulah mereka bisa mendamaikan negara konflik, bisa menegakkan keadilan HAM internasional, seharusnya kan ini mereka lakukan jauh-jauh hari terhadap Palestina. Konflik Palestina versus Israel. Seharusnya kan mereka bisa lakukan jauh-jauh hari soal perdebatan ya antara Amerika Serikat dengan negara-negara Timur Tengah yang menganggap ya bahwa negara-negara Timur Tengah itu banyak sekali mengandung paham-paham intoleran. Ya, sebut saja ISIS misalnya. Seperti gedung Amerika Serikat yang pernah diserang oleh yang dianggap sebagai terorisme, itu pernah mereka lakukan. Dan sepertinya kita tidak boleh begitu percaya tentang sidang PBB ini bisa memberi dampak signifikan terhadap penyelesaian perseteruan antara dua negara ini. Ini akan menimbulkan potensi keikutsertaan negara-negara Eropa lainnya, baik itu yang mendukung Amerika Serikat sebagai sekutunya Amerika Serikat, maupun yang mendukung Iran sebagai sekutunya negara Iran, ya, akan berlomba-lomba untuk saling memerangi, akan berlomba-lomba untuk saling menginvasi, mengintervensi, sehingga yang berpihak ke Iran akan menyerang bloknya Amerika Serikat, sehingga yang pro terhadap Amerika Serikat akan menyerang bloknya Iran. Kita tidak tahu apa ujungnya nanti, tetapi kita mau memastikan bahwa kondisi ini tidak makin diperburuk dengan adanya sidang PBB yang tidak ada hasilnya. Yang terakhir soal kemungkinan perang dunia ketiga atau World War III. Apakah akan terjadi? Apakah ini sebagai awal lampu hijau untuk memulai perang dunia ketiga? Tentu tidak begitu mudah untuk menjawab ini. Tetapi dari kejadian ini kita melihat bahwa sebenarnya perang militer itu masih juga terjadi. Ya banyak berbagai konvensi, peraturan perang internasional mengatur bahwa tidak boleh ya menjalankan perang. Tetapi ya ini sudah terbukti. Sudah dilakukan. Amerika Serikat menginvasi banyak negara. Dan bahkan kan bukan Iran saja. Sebelum-sebelumnya juga negara Amerika Serikat banyak kok mengintervensi negara-negara lainnya yang mungkin mereka anggap memiliki potensi sumber daya alam, utamanya soal energi, utamanya soal minyak bumi. Kenapa mereka kok coba-coba mendekati negara-negara yang memiliki sumber daya alam yang tinggi?
Ketika mereka kemudian coba mendekati dan tidak bisa dilakukan negosiasi, terakhir langkah yang mereka lakukan adalah dengan memerangi. Itu kan ciri khasnya Amerika Serikat. Mereka tetap mau menganggap dirinya adalah superior di atas negara-negara lain. Ya oke lah, tadi kita cerita soal bahasan soal Iran versus Amerika Serikat ini dibahas di PBB. Ya kita tahu sendiri kan bahwa Amerika Serikat salah satu pemegang hak veto. Ya ketika pun ini kemudian nanti hasil dari pembahasan sidang PBB menyatakan bahwa Amerika Serikat bersalah terhadap kejahatan perang, toh juga hak vetonya mereka juga yang ambil kan. Artinya bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa hari ini belum bisa kita yakini sebagai mediator untuk menyelesaikan konflik-konflik internasional. Baik itu yang terjadi soal bilateralnya ataupun yang terjadi keikutsertaan negara-negara lain menjadi multilateral. Ya semua akan terjawab dan akan kita pantau bersama ya teman-teman. Kita menunggu update terbaru dari informasi ini sehingga nanti akan kita bisa ulas bersama-sama. Dan dari kita semua harus tetap pantengin medianya Vox Populi untuk melihat kabar terbaru dari konflik ini. Kita akan ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih.